Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Kerajaan Pajajaran merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar dan paling disegani pada masanya. Menurut banyak sumber, kerajaan Pajajaran berpusat di Pakuan atau Bogor. Kerajaan Pajajaran sendiri sering disebut dengan Negeri Sunda atau Pasundan. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bhupati atau yang dikenal dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Tahta kerajaan pun turun-temurun dari generasi ke generasi. Setelah Sri Maharaja Jaya Bupati wafat, tahta kerajaan dipegang oleh Prabu Surawisesa. Dari Prabu Surawisesa, tahta kerajaan berpindah kepada Ratu Dewata, Prabu Ratu Sakti, dan Prabu Nilakendra. Dari masa ke masa, Pajajaran mengalami berbagai pemberontakan dan serangan dari musuh-musuhnya. Ketika di bawah kekuasaan Prabu Sakti, banyak hal menimpa kerajaan Pajajaran. Itu semua karena serangan dari musuh-musuh Pajajaran yang tak pernah berhenti. Bahkan menurut beberapa sumber, pada masa Prabu Sakti, Pajajaran mendapat serangan musuh-musuhnya 2 kali dalam setahun. Sehingga banyak tempat-tempat yang direbut oleh pihak musuh. Setelah Prabu Sakti turun, tahta Pajajaran dipimpin oleh Prabu Nilakendra. Prabu Nilakendra yang meneruskan Pajajaran mulai membenahi kerajaan di bawah serangan musuh yang tak kunjung berhenti. Meskipun kerajaan terus mendapat serangan, tetapi Prabu Nilakendra masih mampu dalam mempertahankan dan membangun infrastruktur di lingkungan kerajaan. Prabu Nilakendra sebenarnya merupakan salah seorang raja tidak pernah melanggar peraturan leluhurnya. Tetapi ada satu kesalahan yang dibuat oleh sang Prabu. Ia terjebak dalam sebuah aliran mistis yang disebut dengan aliran Tantra. Pada masa Prabu Nilakendra tersebut, Pajajaran mampu disusupi oleh salah satu musuhnya. Tetapi berkat ketangguhan dan kegigihan para prajuritnya, Pajajaran tetap kuat dan tidak berpindah tangan. Meskipun para penyusup mampu dipungkul mundur, tetapi demi keamanan sang raja, para pejabat dan penasehat keraton Pajajaran yang waktu itu di bawah kepemimpinan Prabu Nilakendra sepakat untuk menyelamatkan sang raja. Para petinggi kerajaan akhirnya membawa lari sang raja menuju salah satu hutan yang belum pernah dijamah musuh. Menurut beberapa keterangan, tempat persembunyian Prabu Nilakendra tersebut dikenal dengan Majaya, sebuah tempat yang sangat sulit ditembus manusia biasa.
Ketika tahta kerajaan Pajajaran sedang kosong, serangan yang dilakukan musuh-musuh Pajajaran semakin intensif. Tetapi serangan tersebut tetap tidak mampu membuat Pajajaran runtuh. Baiklah teman-teman, inilah salah satu petilasan dari Prabu Nilakendra. Prabu Nilakendra merupakan raja kelima yang memimpin tahta Pajajaran. Prabu Nilakendra merupakan raja yang tidak bertahta di Pakuan. Meskipun tidak ada di keraton, Prabu Nilakendra dan para pembesar lainnya tetap mengatur strategi dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga Pajajaran tetap kuat dan berdiri. Sehingga banyak sumber yang mengatakan Pajajaran tak pernah runtuh dan tak pernah bisa ditaklukkan. Setelah wafatnya Prabu Nilakendra, tahta kerajaan diteruskan oleh generasi selanjutnya, yaitu Prabu Surya Kencana atau Prabu Raga Mulia. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan kali ini ada sebuah hikmah yang patut kita renungkan. Perjalanan hidup manusia tidaklah sempurna. Terkadang lurus, tetapi kadang berbelok. Bisa pasang, bisa juga surut. Begitupun yang dialami oleh Prabu Nilakendra. Banyak pengorbanan yang ia korbankan demi rakyat Pajajaran dan anak cucunya. Tetapi karena hanya sedikit kesalahan, ia dipandang sebagai raja yang tidak mampu mempertahankan tahta serta kewibawaannya. Seperti sebuah peribahasa yang mengatakan, ibarat hujan sehari dapat menghapus kemarau setahun. Keburukan sedikit bisa menghancurkan kebaikan yang telah lama dilakukan oleh seseorang. Semoga amal serta kebaikan para leluhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat terbaik. Wallahu afiq, akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.